Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berwalidana Difta. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji komparatif, khususnya di uji ANOVA dan lanjutannya yaitu LSD. Langkah-langkah pertama yang perlu kalian lakukan yaitu tentu saja harus memiliki software ini ya, SPSS, untuk mengolah datanya. Yang pertama itu masukkan data tabulasi ini ke dalam software SPSS ini. Caranya mengcopy bagian untuk data yang saya gunakan itu analisis komparatif uang saku antar 3 universitas. Jadi ingin mengetahui adanya perbedaan atau tidak antara 3 universitas ini terhadap uang sakunya. Yaitu pertama copy bagian datanya, copy seperti ini. Lalu data tersebut dimasukkan ke dalam SPSS-nya, di paste. Lalu saya berikan penanda ya, nanti agar tidak tercampur, karena untuk uji SPSS ini kita memasukkan datanya berbeda dengan yang lain yang dibandingkan di tabel kanannya. Untuk uji SPSS ANOVA ini atau komparatif ANOVA ini, kita membandingkannya di data perbandingannya taruh di bawah sini, ditumpuk ke bawah gini. Jadi agar tidak rancu saya beri tanda seperti ini. Lalu kembali kita kopas datanya. Dan kita kopas data UI yang terakhir ini. Nah, setelah kalian kopas semua datanya, lalu untuk kita memberikan nama untuk masing-masing data ini, kan ini belum diberikan nama ya. Makanya saya kasih tanda seperti ini. Lalu tanda itu kalian copy dan kalian paste seperti ini. Nah, jadi kita melabeli semua itu dengan angka 1, 2, dan 3. Nanti untuk pemberian namanya di selanjutnya saya jelaskan ya. Kita copy dulu semuanya berdasarkan urutan data tadi. Nah, seperti ini. Lalu kalian beri nama untuk variabelnya. Untuk saya tadi kan variabel pertama uang saku, dan yang kedua itu tadi universitas. Nah, untuk fungsi dari pelabelan nama ini tadi, fungsinya seperti ini. Untuk memberikan nama agar lebih mudah gitu. Nah, kalian masuk ke sini. Jadi kan label 1 itu UTM. Kita beri UTM. Nah, label 2 tadi kan UNESA. Ini label UNESA, dan yang ketiga tadi itu terakhir UI. Ini, lalu tekan OK. Nah, setelah tekan OK, otomatis datanya akan terlabel seperti ini ya. Jadi lihat ini. Untuk memastikan semuanya terlabel sempurna, tekan ini value label nih. Nah, apabila semuanya mengganti secara bersamaan seperti ini, berarti datanya sudah terubah gitu. Nah, ini untuk proses pemasukan tabulasi data pada software SPSS. Lanjut kita masuk ke dalam pengolahan datanya. Pertama itu ini di sini, tekan analyze, lalu masuk ke compare min, lalu ke one way ANOVA. Nah, seperti ini.
Untuk variabel yang bagian uang saku itu kalian masukkan ke dalam dependent list. Dan untuk yang universitas sendiri itu masukkan ke dalam faktor. Nah, ini jangan langsung tekan OK. Kita masuk ke dalam poshok terlebih dahulu. Pada poshok, kita mencentang untuk uji lanjutannya. Karena untuk uji kali ini kita tidak hanya menggunakan ANOVA, melainkan menggunakan LSI juga, LSD. Nah, pada bagian ini disesuaikan dengan universitas masing-masing karena universitas saya menggunakan signifikansi level 0,05, maka saya cukup seperti ini. Tekan continue dan oke. Maka data yang telah kalian dapatkan tadi telah diolah menjadi ANOVA dan lanjutannya LSD sendiri. Nah, adapun untuk pengambilan dasar keputusan dari ANOVA sendiri itu ada dua. Yang pertama, pengambilan keputusan berdasarkan F-hitung dan F-tabel. Untuk perhitungan dari F-tabel ini apabila F-hitung lebih besar daripada F-tabel. Dan itu maka H1 diterima, yang mana H1 itu terdapat perbedaan antara uang saku di universitas ketiganya tadi itu. Nah, sedangkan H0-nya itu tidak ada perbedaan gitu antara universitas UTM, UNESA, dan UI dalam segi uang sakunya. Nah, untuk keputusan yang kedua itu dilihat dari tingkat signifikansinya. Apabila tingkat signifikansinya di bawah 0,05, maka H1 diterima. Apabila di atas 0,05, maka tentu H0 yang diterima. Atau tidak ada perbedaan antara uang saku pada 3 universitas tadi. Nah, kita menggunakan yang kedua dulu ya, signifikansi. Untuk analisis yang lebih mudah. Kita lihat dari sini. Untuk angkanya kan 0,0000 nih. Yang mana itu di bawah dari 0,05. Maka tentu untuk keputusan yang dari SIG ini H1 yang diterima. Bahwa ada perbedaan antara 3 universitas tadi mengenai uang sakunya. Lalu lanjut ke dalam keputusan yang pertama mengenai F tabel dan F hitung itu. Apabila F tabel apabila F tabel itu lebih kecil gitu daripada F hitung, maka H0 yang diterima. Apabila lebih besar, maksudnya apabila F tabel itu lebih kecil daripada F hitung ini, maka H1 yang diterima. Dan apabila F hitung lebih besar daripada F tabel sama H1, untuk yang H0 itu apabila ini F hitungnya ini lebih kecil daripada F tabel. Nah, ya seperti itu. Jika dilihat dari sini, untuk F hitungnya itu sebesar 158,915. Yang mana dari sini itu untuk F tabelnya itu sudah saya hitung di sini perbandingannya. Nah, saya menghitungnya menggunakan rumus seperti ini dan hasilnya 3,1, yang mana itu lebih kecil daripada F hitung tadi. Maka H1 yang diterima. Jadi dari uji ANOVA ini dapat kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan antara uang saku UTM, UNESA, dan UI, sehingga H1 yang diterima untuk dari segi
uji ANOVA ini. Dan lanjut kita ke uji lanjutannya, yaitu uji LSD, di mana uji ini tuh membandingkan antara dua universitas. Jadi masing-masing dua, dari UTM dan UNESA atau UTM dan UI gitu. Dan untuk pengambilan keputusannya tuh berdasarkan tingkat signifikansinya ini. Apabila lebih kecil daripada 0,05 maka H1 diterima, atau terdapat perbedaan itu antara dua perbandingan tadi, UTM dan UNESA atau UTM dan UI. Sedangkan jika lebih besar dari 0,05 maka H0 yang diterima atau H1 ditolak. Maka tidak ada perbedaan antara kedua universitas ini, Universitas UTM UNESA maupun UTM UI. Jadi untuk lanjut kita menganalisis datanya, berdasarkan dasar pengambilan keputusan tadi, yang mana H0 diterima apabila signifikansinya lebih dari 0,5 dan H1 diterima apabila tingkat signifikansinya di bawah 0,05. Dilihat dari sini, untuk UTM dan UNESA, tingkat signifikansinya 0,001, yang mana ini kan lebih kecil ya daripada 0,05. Maka untuk perbandingan antara UTM dan UNESA ini, pengambilan keputusannya itu H1, yang mana terdapat perbedaan antara kampus dari UTM ini dan UNESA untuk tingkat uang sakunya. Yang kedua itu UTM dan UI. Hasil signifikansinya itu 0,00, yang mana lebih kecil daripada 0,05. Maka untuk UTM dan UI itu juga H1 yang diterima. Terdapat perbedaan antara kedua kampus ini. Dan yang terakhir itu perbandingan dari UNESA dan UI ini, UNESA dan UI. Kita lihat dari sini. Karena kan dari sini tidak bisa dilihat ya. Ada jeda di sini. Lihatnya dari sini. UNESA dan UI. Di mana tingkat signifikansinya? Tingkat signifikansinya itu berada di bawah 0,05, yaitu angkanya 0,0000. Maka di sini juga H1 yang diterima. Atau terdapat perbedaan antara kampus UNESA dan kampus UI dari segi tingkat uang sakunya. Maka dari LSD ini, jika kita lihat keseluruhan SIG-nya, maka ini antara perbandingan antara dua kampus ini semuanya terdapat perbedaan. Jadi untuk semuanya nih H1 yang diterima. Begitu. Jadi overall dari uji one way ANOVA sendiri kan tadi udah H1 yang diterima, dan dari LSD juga H1. Jadi ini sudah menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara kampus UTM, UNESA, dan UI dari tingkat segi uang sakunya. Atau terlihat gitu perbedaan nyata antara ketiga kampus tersebut. Sehingga kesimpulannya yaitu H1 yang diterima dari keseluruhan uji ini. Baik, sekian, terima kasih atas waktunya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.